Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga para sahabat selalu memiliki sukacita dan memiliki hati yang penuh pengharapan pada Allah kita yang maha baik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam pekan biasa pertama dalam program Oase Rohani Katolik. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Uut, apa kabar Romo? Kabar baik Ibu Gio, semoga kita semua tetap bersemangat, apalagi masih di awal tahun ya, Romo. Juga untuk sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Terus bersemangat dan seperti yang disampaikan tadi juga hati yang penuh harapan. Amin, Romo. Amin. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka untuk memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Doa akan dipimpin oleh Romo. Mari kita masuki saat teduh, kita siapkan hati dan budi kita. Mohon penerangan agar firman-Nya menetap dalam hati dan mengubah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih setiamu menjadi kekuatan bagi kami untuk meneruskan pesiaran hidup kami. Maka pantaslah Engkau dimuliakan berkat kasih setiamu itu. Kami mohon daya Roh Kudus-Mu ya Allah untuk kesempatan ini ketika kami Kau undang mendengarkan sabda-Mu. Perbaharuilah kami dengan sabda yang akan kami dengarkan dan renungkan. Jadikanlah kami menjadi sahabat-sahabat yang lebih dekat, lebih setia, dan lebih mencintai Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari bacaan kepada surat orang Ibrani dan bacaan Injil dari Injil Markus. Marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Bacaan pertama, bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Alleluia, Alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih dan juga Romo, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Romo, dari bacaan liturgi kita, silakan Romo diberikan renungan iman untuk kita semua. Iya, terima kasih Ibu Gio dan para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pada hari Senin 13 Januari pekan biasa yang pertama ini memberikan kepada kita sebuah kata kunci untuk perjalanan iman kita, yaitu proses. Bahwa untuk beriman, untuk meyakini Yesus sebagai Allah Putra yang diutus Allah Bapa, itu juga berproses. Tidak bisa langsung jadi, tapi ada tahap-tahapnya. Nah, itu benang merah untuk bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini ya. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana kepada umat Ibrani penulis surat itu yang pertama mengatakan bahwa Allah ketika menciptakan segala sesuatu itu hanya punya satu tujuan, yaitu kebahagiaan, keselamatan semua ciptaannya. Dan bagaimana konsep keselamatan itu, konsep kebahagiaan kita itu yaitu melalui komunikasi ya. Ya sekarang kan ya itu tidak sulit dipahami ya. Kalau kita itu punya orang yang mencintai kita atau yang kita cintai, kebahagiaan yang paling tinggi kan ketemu dengan orang yang kita cintai ya. Berkomunikasi, ketemu, lalu juga berkumpul ya seperti tahun baru kemarin lah ya. Coba tahun baru, apa sih keistimewaan perayaan tahun baru selain ganti kalender dan tiup trompet ya. Kumpul bersama orang yang dicintai, kumpul bersama keluarga. Itu kan momen yang paling indah. Demikian juga kalau Allah menciptakan kita.
mau supaya kita bahagia. Dan bagaimana kebahagiaan itu kita raih ketika kita mampu berkomunikasi dengan Allah, mampu dekat dengan Allah, mampu mengalami kehadiran Allah. Maka dalam bacaan pertama dikatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita. Berbicara, berulang kali. Lewat cara bagaimana, Romo, Allah berbicara kepada nenek moyang kita? Ya tentu ini nenek moyang orang Ibrani ya. Ya, mulai dari Abraham dan seterusnya. Dengan macam-macam cara. Allah berbicara kepada nenek moyang orang Israel, misalnya dengan mimpi. Melalui mimpi kita tahu Abraham banyak juga menerima pesan Allah melalui mimpi, janji dari Allah ya. Berbicara secara langsung juga, atau berbicara juga yang lewat mimpi juga ada, kita tahu Yakub ya. Dia bermimpi di tempat itu, dia melihat dalam mimpinya malaikat turun naik ya dengan tangga bolak-balik dari bumi ke surga. Nah, jadi lihat bagaimana Allah mau membuat nenek moyang bangsa Israel itu berada dekat dengannya dengan berbagai macam cara, berbicara, berkomunikasi lewat mimpi, lewat tanda-tanda alam dan seterusnya. Tetapi pada penggenapan janji Allah, Allah berbicara secara langsung kepada manusia, tidak lagi melalui mimpi, tidak lagi melalui para nabi, tidak lagi melalui tanda-tanda alam, tapi melalui putranya sendiri. Artinya melalui dirinya sendiri yang menjadi manusia. Nah, itu puncaknya itu. Kalau mimpi bisa salah tafsir ya. Membaca tanda-tanda alam juga salah tafsir bisa, ya kan. Berbicara dengan para nabi ya tidak salah tafsir, tapi ini orang lain yang ngomong, yaitu perantara. Tapi ketika Allah berbicara melalui putranya, melalui Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang bicara. Perantara sekaligus Allah. Nah, itulah Tuhan Yesus. Nah, itu poin yang pertama yang paling penting, bahwa Tuhan Yesus diyakini oleh umat Kristen sejak awal adalah Allah sendiri yang mau menjalin komunikasi dengan manusia dan dengan seluruh ciptaan. Maka tidak ada lagi juru bicara, tidak ada lagi pengantara, tidak ada lagi mediator ya. Ini Allah sendiri yang langsung ngomong. Karena Allah menjadi manusia dalam diri Yesus yang masih hangat ya perayaan Natal beberapa waktu yang lalu. Itu yang kita rayakan dalam perayaan Natal, misteri Allah menjadi manusia. Jadi itu keyakinan orang Kristen sejak awal. Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan, kita kenangkan pada perayaan Natal kemarin adalah Allah yang menjadi manusia. Itu keyakinan sejak awal. Tapi masalahnya adalah bagaimana menjelaskan keyakinan ini. Maka bedakan antara keyakinan yang kita miliki dengan cara menjelaskan. Nah, itu berbeda. Maka saya mengatakan tadi di awal, ada proses, ada tahap untuk beriman secara penuh. Tidak langsung jadi. Karena kalau keyakinan itu sudah ada, tapi keyakinan ini tidak akan menjadi penuh sebelum dijelaskan. Itu kan mirip seperti kalau kita mendidik anak-anak ya. Misalnya ketika anak umur 1 tahun atau 2 tahun, nggak boleh main yang listrik ya kan. Kita nggak bisa menjelaskan kenapa nggak boleh, tapi hanya bisa melarang. Jangan ya. Ya anak akan ikut, tapi nggak paham kenapa. Mungkin harus ngalamin sendiri, Romo. Kesetum gitu ya. Bisa jadi ya, tapi harus diyakinkan dulu bahwa itu berbahaya. Nggak boleh larangan. Tapi ketika sudah agak dewasa, kita jelaskan kenapa. Oh, begitu toh. Iya, karena demikian juga iman kita. Ada keyakinan dahulu, baru kemudian penjelasannya ya. Jadi inilah yang disebut sebagai teologi, yaitu iman yang mencari penjelasan. Ada imannya dulu, ya. Ada imannya dulu, baru kemudian semakin penuh ketika dijelaskan. Seperti contoh anak kecil tadi, ya, kenapa nggak boleh main listrik, ya? Karena bahaya. Tapi dibuat supaya anak itu jangan mainan listrik dulu. Nanti penjelasannya ketika dia sudah semakin bisa memahami. Ya, itu juga beriman seperti itu. Ada keyakinan dulu, penjelasannya seiring kedewasaan dia. Makanya dalam parenting untuk perkembangan iman anak, itu baik sejak usia dini dibiasakan
dengan doa-doa, dengan Oh. perayaan liturgi. Jangan nunggu kalau udah gede, Iya, telat Romo. itu nanti nggak ada keyakinannya. Maka Iya. orang mengatakan golden age anak itu 0 sampai 8 tahun. Ya. Mhm. Itu dibiasakan dengan cara doa, dengan hidup liturgi, dengan ekaristi. Ekaristi. Penjelasannya nanti sesuai dengan Hmm. kemampuan dia. Nah itu demikian Iya. juga dalam bacaan ini ya. Orang beriman sudah punya keyakinan Yesus adalah Tuhan, penjelasannya menyusul. Nah, penjelasannya bagaimana? Ada di bagian yang kedua, yaitu pada masa itu, siapakah Tuhan Yesus sebagai Allah Putra itu disandingkan atau dianalogikan atau dibandingkan dengan malaikat. Ya. Karena kalau kita buka kitab Ayub, dikatakan dalam kitab Ayub bab pertama, Allah mengumpulkan anak-anaknya. Lihat anak Allah. Dan dikatakan anak-anaknya, berarti anak Allah ada banyak dalam kitab Ayub. Siapakah anak-anak Allah yang dikumpulkan dalam kitab Ayub bab pertama itu? Yaitu para malaikat. Ya. Maka yang namanya anak Allah, pada zaman itu orang-orang Yahudi ketika mendengarkan ungkapan anak Allah langsung pikirannya ke malaikat. Iya, karena itu yang digunakan dalam yang pernah dipakai di kitab dalam kitab Ayub gitu ya. Itu sebabnya kenapa surat kepada orang Ibrani menjelaskan enggak, Yesus anak Allah, tapi dia bukan malaikat. Dia lebih tinggi dari malaikat. Kita baca tadi ya. Anaknya itulah yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu ya. Dan dikatakan ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya, itu dia. Dan karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. 2 kali dikatakan bahwa Yesus yang disebut anak Allah lebih tinggi dari malaikat. Nah, ini dijelaskan nih. Oh, Yesus itu anak Allah tapi tidak seperti anak-anak Allah dalam kitab Ayub, yaitu malaikat. Dia lebih tinggi. Dikatakan dalam kitab Ibrani, ia jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Nah, lebih tinggi maksudnya apa? Lebih tinggi maksudnya tentu hakikat Yesus ya. Dia lebih agung, dia lebih mulia, dia tidak sama dengan para malaikat. Yang kedua, Yesus itu tempat tinggalnya itu di surga. Sementara pada masa itu ada keyakinan malaikat itu tinggalnya di lapisan-lapisan langit. Ibu ada keyakinan seperti itu? Ada itu yang namanya kosmologi atau cara melihat alam semesta, hierarki makhluk-makhluk rohani gitu ya. Jadi malaikat itu tinggal di lapisan-lapisan langit. Semakin hebat malaikat itu, dia tinggal di lapisan langit yang lebih tinggi lagi. Ya. Maka malaikat paling hebat itu tinggal di lapisan langit nomor 7. Wah. Lalu yang lebih rendah ke-6, ke-5 dan seterusnya. Paling rendah tentu malaikat yang di lapisan langit pertama. Lalu di bawah lapis langit pertama itu siapa? Yang namanya udara. Di situ tinggal roh-roh yang di udara. Dalam keyakinan pada masa itu, roh-roh di udara ini roh-roh yang jahat nih. Maka bisa kita bayangkan kalau orang meninggal pada masa itu ya, bayangannya ya, jiwanya itu pertama kali akan lewat roh-roh di udara dulu. Akan ketemu roh jahat dulu ya. Pada masa itu seperti itu. Tapi ini tidak lagi kita yakini. Ini cara pandang orang zaman dulu. Tapi paling tidak membantu kita memahami kalau para malaikat itu tinggal di lapisan-lapisan langit, Yesus tidak tinggal di salah satu lapisan langit. Dia tinggal di surga, di atas segala lapisan langit. Itu yang mau disampaikan oleh penulis surat kepada orang di Ibrani. Yesus diyakini sebagai anak Allah. Cara menjelaskannya adalah dia tidak sama dengan para malaikat. Dia lebih tinggi daripada malaikat karena dia yang menciptakan malaikat. Dia yang menopang segala ciptaan karena dialah sang sabda. Ini cara menjelaskannya. Jadi orang Kristen Ibrani pada waktu itu mulai paham, oh begitu toh. Nah, semakin paham mereka. Begitu. Jadi ini yang disampaikan dalam bacaan pertama dan mengundang kita juga untuk sabar ya dalam perkembangan iman kita. Kalau ada sesuatu yang belum kita pahami ya mungkin belum saatnya. Santo Anselmus punya nasihat bagus ya. Iman memang menuntut penjelasan. Iman memang meminta kita untuk mencari penjelasan ya. Tetapi kita mencari penjelasan dengan kerendahan hati. Kalau ada keyakinan iman belum bisa kita pahami, mari kita tunduk di hadapan Allah dan meminta pencerahan. Kalau kita sudah memahami, kita bersyukur. Dengan demikian kita tidak jadi sombong. Ya, itu. Maka
istilah Latinnya itu fides quaerens intellectum, iman mencari penjelasannya. Iman mencari penjelasan. Iya, maka ini juga pesan untuk kita orang yang sudah dibaptis, tidak cukup dibaptis. Tidak cukup rutin ikut ekaristi, ikut doa lingkungan. Yuk kita juga semakin rajin membaca, ya, baca-baca pengetahuan iman, mendengarkan siaran-siaran yang mendalami iman kita, seperti UAS Rohani Katolik ini, ya kan, membantu kita untuk memahami bacaan-bacaan, ya, lalu juga mendengarkan homili, itu kan sarana-sarana yang dipakai oleh gereja untuk membantu kita semakin memahami, mendalami iman. Ingat, salah satu tugas orang yang dibaptis adalah semakin mendalami imannya, semakin mencari penjelasan atas imannya. Santo Petrus dalam suratnya mengatakan itu, siap-siaplah mempertanggungjawabkan harapan yang sudah kau terima. Itu tugas kita loh. Jadi kita nggak pasif menerima, tapi aktif mencari. Harus aktif juga ya Romo ya. Dan tentunya di masa sekarang juga banyak sarana ya Romo ya. Waduh, banyak media banget. itu nggak ada alasan untuk susah ya. Untuk kita kurang dapat wawasan. Iya, betul. Itu dia. Ya. Iya. Sangat menarik Romo. Tadi dari Romo pertama sampaikan yang terpenting, yang pertama adalah imannya dulu ya Romo. Imannya dulu, keyakinan imannya. Itu anugerah dari Tuhan. Ya. Iya. Lalu kemudian penjelasannya itu bisa caranya macam-macam. Ya sambil kita jalani gitu. Betul. Ya Romo ya, sambil terus beriman. Pasti nanti kalau kita tidak pasif itu tadi ya Romo. Betul. Ya, kita akan semakin bisa menemukan atau mengalami penjelasan. Betul. Itu ya Romo. Iya, dan puji Tuhan, untuk konteks Keuskupan Agung Jakarta, semakin banyak umat itu haus akan pendalaman dan penjelasan iman ya. Iya, sebagai contoh yang saya tahu, ada kursus pendidikan kitab suci KPKS. Itu pesertanya makin banyak. Jadi kelihatan bahwa memang umat semakin rindu, semakin haus untuk mendalami, semakin memahami agar bisa semakin menghayati imannya. Iya, terima kasih Romo. Ya. Semoga kita pun juga sahabat UAS Rohani Katolik mempunyai kerinduan itu dan juga ada usaha ya Romo. Betul. Ya untuk terus-menerus memperdalami iman kita. Baiklah sahabat UAS Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di akhir sesi pertama kita. Nantinya kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan masukan, sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah Romo Wood, sangat menarik tadi di sesi pertama Romo menjelaskan tentang perjalanan iman ya Romo. Betul. Dari keyakinan iman akan Yesuslah sebenarnya Tuhan sendiri. Namun umat Kristen di masa itu pun harus mengalami proses ya Romo ya. Betul. Iya. Silakan boleh dilanjutkan Romo. Iya, mungkin kita flashback ke sesi yang pertama tadi ya. Seperti yang dikatakan Ibu Gio tadi, umat Kristen perdana meyakini Yesus lebih dari manusia. Bahkan dikatakan dia adalah putra Allah ya. Ini keyakinan, dia lebih dari segala ciptaan. Tapi bagaimana menjelaskan dia sebagai anak Allah? Karena dalam tradisi Yahudi, anak Allah juga dipakai untuk menyebut para malaikat. Nah, bagaimana nih menjelaskannya nih? Nah, ada keyakinan Yesus lebih dari segala ciptaan. Malaikat itu ciptaan. Maka dengan demikian, Yesus disebut anak Allah pasti tidak sama dengan malaikat. Nah, itulah penjelasan itu yang diberikan dalam konteks orang Yahudi. Maka ketika iman akan Yesus itu diterima oleh para rasul menjelaskannya dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, anak Allah itu juga dipakai untuk menyebut para malaikat. Kitab Ibrani menjelaskan, Yesus disebut anak Allah tidak sama dengan malaikat. Dia lebih tinggi dari malaikat.
hal yang sama harus kita lakukan juga pada saat ini. Karena dulu anak Allah dipakai dalam konteks Yahudi untuk menjelaskan siapakah Yesus. Sekarang iman Kristen ada di Betawi, di Jakarta, ya kan? Bisa nggak kita menggunakan budaya-budaya lokal untuk menjelaskan iman Katolik, iman Kristen? Ya? Nah, itu yang namanya inkulturasi, evangelisasi yang belum tidak pernah selesai. Setiap kali iman masuk dalam konteks budaya masyarakat tertentu, harus ditemukan cara menjelaskan iman itu. Maka ini yang namanya proses atau pedagogi atau cara Allah mendidik kita bertahap, tidak langsung jadi. Ya. Dan prosesnya selalu ada inkulturasi tadi. Selalu pasti inkulturasi dalam budaya tertentu. Tapi juga butuh juga proses untuk dalam tanda kutip ya inkulturasi pribadi juga kan tiap orang juga berbeda-beda sejarah hidupnya. Ya. Maka memang butuh proses, butuh tahap-tahapan, butuh kesabaran. Itu sedikit kita merujuk ke sesi yang pertama tadi, renungan dari bacaan pertama surat kepada umat Ibrani. Sekarang kita masuk ke Injil ya, Ibu Gia. Iya. Beriman sebagai proses juga kita lihat dalam Injil yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini ya. Itu dimulai dengan sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Nah, katanya Injil kabar sukacita, tapi kok malah diawali dengan penangkapan. Ini kan kayaknya berlawanan. Serem ya Romo. Serem ya. Tapi ya ini mau mengatakan bahwa yang namanya kabar sukacita dari Tuhan itu tidak dibatasi oleh peristiwa-peristiwa, juga peristiwa yang dianggap peristiwa negatif di mata dunia. Ya. Kalau itu datang dari Allah, yang namanya kabar gembira atau Injil, wah itu tidak bisa dikekang ya, juga oleh peristiwa sedih termasuk penangkapan Yohanes Pembaptis. Ya. Ini konkret kok. Ya sederhana sajalah. Penangkapan Yohanes Pembaptis mengawali Injil hari ini. Tetapi kabar gembira tidak kerangkeng, tidak disandera oleh peristiwa ini. Ada satu cerita sedikit sebelum kita masuk lebih jauh ya. Ada seorang istri yang suaminya ditangkap, di penjara di Cipinang selama 5 tahun, konkret nih. Tapi yang menarik adalah istri ini tidak putus asa. Ya. Dia menunggu suaminya bebas, ya sambil menunggu suaminya bebas dia kunjungan tiap minggu, ya bawa makanan, bawa penghiburan, bawa kedua anaknya, ya. Bahkan ketika istrinya sudah pindah ke Australia. Ini bukan yang ketok palu kemarin ya, Romo? Bukan, beda. Istrinya udah pindah ke Australia, ya. Istrinya masih terus ngirim surat, ya, ngirim berita, ngirim telepon ke suaminya yang masih di penjara. Dan ternyata kesetiaan si istri itu menggugah suaminya, ya. Suaminya belum Katolik. Tapi melihat istrinya setia menunggu selama 5 tahun, dia tertarik, ya. Maka dia minta baptis. Romo, saya mau dibaptis Katolik. Lalu ditanya oleh Romo yang membaptis, kenapa kamu mau dibaptis Katolik? Mau ikut istri saya, Romo. Nggak bisa kamu dibaptis ikut-ikutan iman istri. Enggak, bukan ikut-ikutan, Romo. Saya mau dibaptis Katolik karena istri saya kok setia. Menunggu saya sampai bebas. Setelah saya bebas, saya mau beriman seperti istri saya, yaitu beriman pada Tuhan yang setia. Kalau istri saya bisa setia menunggu saya, dia pasti dekat dengan Tuhan yang juga setia. Saya mau beriman pada Tuhan yang setia seperti yang diyakini istri saya. Wah, lihat bagaimana kabar gembira tidak bisa ya dikurung oleh peristiwa sedih, peristiwa duka, peristiwa aib apapun ya. Kalau itu datang dari Allah ya. Nah, itu. Maka Injil hari ini dimulai dengan sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Itu tidak membuat Yesus kemudian mundur ya. Ingat, Yesus itu mengidentikan dirinya dengan karya Yohanes Pembaptis. Karena dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa dia mau dibaptis oleh Yohanes artinya apa? Yesus setuju dengan gerakan Yohanes. Maka pengajarannya juga itu dia. Maka kalau Yesus identik dengan gerakan Yohanes Pembaptis, nanti nasibnya juga identik. Kalau Yohanes karena gerakannya ditangkap, Yesus juga nanti karena siap dengan konsekuensi. Siap dengan konsekuensi ini ditangkap. Dan betul kan ya? Yohanes ditangkap, nanti Yesus ditangkap. Yohanes dihukum mati, nanti Yesus juga dihukum mati. Maka lihat bagaimana kabar gembira itu tidak berlawanan dengan ya peristiwa-peristiwa tragis ya. Bisa berjalan bersama. Maka jangan mengatakan peristiwa tragis itu berarti menghapus kabar gembira. Tidak. Yohanes Pembaptis, Yesus menunjukkan itu.
dalam peristiwa tragis yang dua tokoh ini alami, kabar gembira diwartakan. Itu yang menarik ya. Maka dikatakan sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Galilea itu kota yang atau provinsi wilayah yang nggak terkenal itu ya. Oh, nggak terkenal. Dibandingkan Yudea misalnya. Karena Israel itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian utara itu Galilea, bagian tengah itu Samaria, bagian selatan itu Yudea. Ya. Bagian yang paling terkenal itu Yudea. Di situ ada Yerusalem. Yudea juga disebut sebagai daerah di mana singa Yehuda akan mengaum, yaitu keturunan Raja Daud. Ya. Di Yudea juga ada banyak suku-suku Israel yang ada di sana. Ya. Samaria itu musuhnya Yahudi, ya kan? Orang Samaria kan nggak disukai oleh orang Yahudi. Galilea, itu daerah tempat kegelapan. Oh, gitu. Karena perbatasan dengan daerah-daerah orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Banyak multikultural, banyak penyembah dewa-dewi, itu Galilea. Maka lihat bahwa Yesus memulai karya pertamanya bukan di daerah yang hebat, Yudea, tapi di daerah Galilea. Daerah orang asing, daerah yang nggak terkenal. Ya. Maka kalau kita dilihat itu orang nomor 2, nomor 3, bukan nomor 1, nggak apa-apa. Ya. Yesus juga memulai karyanya bukan di daerah nomor 1 Yudea ya, tapi daerah yang terpinggirkan yaitu Galilea, ya kan? Maka menarik ini, cara Allah memilih prioritas Allah itu bukan prioritasnya dunia, tapi prioritas ilahi. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab suci ya, yang dipilih itu bukan anak pertama, tapi selalu anak bungsu ya, anak paling kecil. Banyak ya kan? perikop gitu ya. Kan, ya. Esau anak nomor 1, Yakub anak nomor 2, yang diberkati Yakub, ya kan? Kain anak nomor 1, Habil anak nomor 2, yang persembahannya diterima Habil. Ya. Jadi selalu begitu. Lihat juga misalnya dari 12 anaknya Yakub, Yusuf ya kan, yang punya kemampuan untuk memprediksi masa depan itu adalah siapa namanya? Yusuf. Ya kan, anaknya Yakub yang paling kecil itu ya. Dan seterusnya. Jadi lihat cara Allah bekerja. Demikian juga Yesus tidak memulai karyanya di Yudea, tapi memulai karyanya di Galilea. Murid-murid pertamanya datang bukan dari Yudea, tempat elit agama Yahudi, tapi Galilea, tempat yang ada di bawah bayang-bayang kegelapan karena berbatasan dengan para penyembah dewa-dewi, para penyembah berhala. Di situ Yesus memulai. Maka kalau hidup kita lagi down ya, lagi nggak populer kita, dilupakan, di situ malah Allah bekerja tuh dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Nah, maka ini cara paling mantap untuk menerima pewartaan kabar sukacita adalah pertobatan. Bertobat artinya berubah. Bertobat artinya mengubah haluan ya. Misalnya ini saatnya sekolah, tapi banyak anak-anak malah ke mall, ya kan. Anak yang bertobat adalah ketika dalam perjalanan ke mall, saya mau ke sekolah, balik ke sekolah. Nah itu, bertobat berarti sadar arahnya salah, kemudian berbalik ke haluan. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, metanoia, mengubah cara berpikir, itu pertobatan. Maka cara paling tepat untuk menerima kerajaan Allah dengan pertobatan. Dan pewartaan Yesus langsung menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu 4 murid yang pertama. Ya, wah, hebat itu langsung ya. Wah, saya membayangkan kalau semua rumah paroki seperti itu ya. Setiap kali berhomili, ada yang bertobat, ruang pengakuan. Wah, itu dahsyat itu ya. Nah, itu. Demikian juga untuk setiap katekis, setiap pengajar, setiap orang tua. Wah, kalau katekisenya atau kalau pengajarannya atau nasihatnya langsung menghasilkan buah pertobatan, itu luar biasa. Itu yang dialami, itu yang terjadi ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, langsung 4 pengikut pertama didapatkan ya. Dan mereka semua disebutkan sebagai penjala ikan. Penjala ikan. Maka menarik di sini, Galilea penjala ikan, Yudea itu gembala, ya kan? Lahir di tanah Yudea, Raja Daud. Daud dulu seorang gembala. Tapi Yesus memulai karyanya dengan memanggil bukan para gembala tapi penjala ikan. Ini sebuah simbol bahwa seperti halnya Yesus diutus oleh Bapa, sekarang Yesus akan mengutus para muridnya. Penjala ikan atau nelayan itu adalah simbol karya misi. Karena menjala berarti mencari ikan sebanyak-banyaknya. Demikian juga karya misi.
mewartakan Injil untuk menarik hati banyak orang menjadi pengikut Tuhan. Maka penjala ikan di sini bukan hanya profesi 4 rasul yang pertama, tapi juga sebuah simbol karya misionaris, yaitu menjala ikan. Mencari Mencari jiwa-jiwa jiwa-jiwa ya, Romo. supaya kembali ke tujuan semula, yaitu Allah, kasih, dan pembebasannya. Maka menarik kalau kita lihat simbol tahun Yubelium 2025 ini ya. Iya Romo, ini Iya kan? lagi rame Romo Lagi rame di ya medsos Yubelium juga ya. Romo. Iya, dan Ibu Gio ingat simbolnya apa? Saya ingatnya maskotnya Maskotnya Romo. si Luce itu ya. Oh, ada itu Porta Santa Ada ya Porta Romo. Santanya ya. Tapi kalau kita lihat simbol Yubelium itu kan beberapa orang dalam perahu. Oh, iya, Maka iya. lihat perahu, bahtera, simbol peziarahan, tapi juga simbol karya misi. Yang di menjala logonya ikan. itu ya Yang di Romo logonya ya. itu ya. Itu dia. Maka kalau kita pernah disentuh oleh Tuhan, dalam pengalaman seperti kisah saya di awal tadi ya, istri yang setia itu ya, si suaminya tersentuh oleh kesetiaan istri. Artinya Tuhan menggunakan si istri sebagai jala untuk menangkap jiwa sang suami. Maka orang yang pernah kena jala dari karya misi tidak akan tinggal diam. Dia akan menjadi penjala untuk jiwa-jiwa berikutnya. Tidak pernah orang yang disentuh oleh Tuhan kemudian diam saja, tidak. Dia berikutnya akan menjadi penjala. Itu prosesnya seperti itu. Ya. Iya, lalu gimana sih Romo kita bisa memanfaatkan Romo waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk pertobatan itu Romo, terutama di tahun yang Yubelium ini ya. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan tahun Yubelium ini untuk kesempatan kita bertobat. Tentu yang pertama-tama adalah menyadari satu, kita sudah begitu dicintai. Seperti contoh suami tadi, begitu dicintai oleh istri yang setia ya. Dan yang kedua, bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita buat untuk mengembalikan cinta yang sebesar ini. Pertobatan selalu berangkat dari sebuah kesadaran dicintai. Tidak pernah pertobatan berangkat dari ketakutan dihukum. Enggak, tapi kesadaran akan dicintai. Tapi bisa juga sih ketakutan api neraka ya. Tetapi itu ingat, dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Maka kesadaran bahwa dirinya dicintai, kesadaran bahwa aku masih diberi kesempatan. Itu menjadi pertobatan, awal dari pertobatan. Maka yuk kita kumpulkan pengalaman-pengalaman dikasihi, pengalaman betapa aku itu berharga, pengalaman betapa aku masih diberi kesempatan dan tidak akan mau menyia-nyiakan waktu yang masih ada. Ya, itu mungkin bisa membantu. Iya, jadi dari kitanya sendiri ya mau yang bergerak dulu ya Romo. Betul, itu pertobatan personal selalu. Iya, seperti yang tadi Romo sampaikan, seorang suami yang bisa dimenangkan karena kesalehan istrinya ya. Kesaksian istri, kesetiaan istrinya luar biasa itu. Iya. Jadi sebenarnya banyak hal sih Romo yang mesti kita tinggalkan untuk bisa mengikuti Yesus penuh hati. Dan itu memang yang penting adalah niat pertama, kehendak, karena yang paling kuat adalah kehendak dalam diri kita. Dan yang kedua, kesabaran ya. Kita punya kehendak, tapi kan berproses. Ada tahap-tahapnya. Pelan-pelan akan ditanggalkan segala yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan, tapi ingat, tidak sendirian kita. Seperti Yesus berjalan-jalan dan memanggil 4 murid yang pertama, saat ini pun Yesus masih berjalan bersama kita. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita alami dalam diri pasangan, keluarga, umat beriman, atau gereja keseluruhan. Dalam bentuk-bentuk itulah Yesus berjalan bersama kita sampai detik ini. Ya, itu. Iya, amin Romo. Amin. Jadi harus tetap berkeyakinan ya Romo ya, bahwa setiap langkah kita pasti ada penyertaan Tuhan ada gitu penyertaan ya Romo Tuhan ya. Yesus, betul. Iya, baiklah Romo, terima kasih untuk inspirasi iman yang udah Romo sampaikan untuk kita semua. Romo, apakah boleh disampaikan kembali mungkin poin-poin kesimpulan dari permenungan iman kita hari ini? Baik, sebagai benang merah seperti sudah disampaikan di awal, bahwa untuk beriman dan untuk bertobat itu dibutuhkan proses. Itu ada tahap-tahapnya ya. Seperti orang beriman, gereja perdana semakin beriman pada Tuhan Yesus ketika memahami makna Yesus sebagai putra Allah yang lebih tinggi daripada malaikat. Demikian juga Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes mengikuti Yesus setelah mendengarkan panggilan Tuhan, dan dalam prosesnya mereka pun bertahap. Tidak langsung setia pada Yesus, tapi mengalami uji coba juga. Demikian juga kita.
maka dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan serta kerendahan hati untuk melewati tahap-tahap beriman itu. Ya, itu Ya, mungkin benang merah ya untuk permenungan kita kali iya, ini. terima kasih Romo Wood. Sama-sama Semoga yang Ibu Gio. disampaikan Romo Wood dapat semakin meneguhkan dan menguatkan perjalanan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir permenungan iman kita. Sekarang marilah kita satukan hati, kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari kita masuki saat teduh lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, syukur untuk kesempatan ini Kau perkenankan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menumbuhkan harapan dalam diri kami, yaitu keyakinan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menuntun kami dalam tahap-tahap proses pendewasaan hidup kami sebagai manusia, juga sebagai umat beriman. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami, putri dan putramu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga dan komunitas kita, serta pesiaran hidup kita di tahun yang baru ini senantiasa dilindungi, diterangi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Wood Sama-sama, untuk Ibu permenungan Gia. iman yang sudah diberikan. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.